Susah. Silakan. Oke. Oke, baik. Pantun yang luar biasa. Terima kasih Bu Lina. Lumayan mencairkan suasana kita di pagi hari ini. Baik, selanjutnya untuk sambutan kedua kami undang Bapak Mahmudin selaku Kepala SMP YPS Singkole. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Bu Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian yang kami cintai yang saat ini sedang belajar online dari rumah mengikuti kegiatan kita ini. Yang kami hormati rekan-rekan guru SMP YPS, ibu-ibu pengurus PTFA SMP YPS, dan spesial yang sangat kami hormati Ibu Fitriani selaku narasumber dan yang berkenan untuk memfasilitasi kami semua untuk menyelenggarakan pembelajaran kolaboratif bagi anak-anak kita di SMP YPS saat ini. Anak-anakku sekalian, kita sangat bersyukur dan berbangga hati bahwa saat ini kita mendapat kesempatan untuk belajar secara kolaboratif ini dengan menggunakan narasumber kita yang ada di sekitar kita, dan anak-anakku sekalian, bahwa owner dari Roti Syawal ini adalah alumni dari SMP YPS juga. Jadi dia bukan orang lain, tapi dia adalah bagian dari keluarga besar alumni SMP YPS. Nah, anak-anakku sekalian, banyak hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama adalah kita akan belajar tentang proses biokimiawi yang terjadi di dalam proses pembuatan roti yang kebetulan saat ini konteksnya kita ambil adalah industri roti Syawal. Kemudian kedua, tentu kita akan belajar juga berkenaan dengan bagaimana mengelola sebuah wirausaha yang tentu konteksnya lagi-lagi adalah wirausaha dalam hal mengelola usaha roti Syawal yang ada di Sorowako ini dari awal sampai dengan bisa berhasil sampai saat ini. Nah, tentu dari banyak hal lain, anak-anakku sekalian, kami sangat berharap bahwa pertemuan kita pada hari ini bisa menginspirasi anak-anakku semua untuk bisa berpikir lebih kreatif ya, dari apa yang konteks pelajaran yang kita sedang siapkan saat ini yang akan kita dapatkan pada hari ini. Anak-anakku sekalian bisa mendapatkan inspirasi dan bisa mendapatkan ide untuk mengembangkan kreativitas ya berkenaan dengan konteks pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tentu nanti akan dibawa semua ke ranah mata pelajaran yang terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, oleh karena itu kami dari pimpinan sekolah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fitriani Mustamal atas kesediaannya untuk memfasilitasi kami semua dari SMP YPS untuk bisa belajar pengelolaan industri roti Syawal pada anak kita semua. Kepada ibu-ibu PTFA yang senantiasa mendukung, mensupport sekolah yang sangat luar biasa, dan rekan-rekan panitia, Bapak Ibu guru dari Pak Kamal yang melit kegiatan ini sehingga kita bisa fasilitasi anak kita belajar pada hari ini. Kami menyampaikan juga permohon maaf yang sebesar-besarnya jika pelaksanaan kegiatan ini ada hal yang tidak berkenan ya dari mewakili sekolah untuk kita semua. Semoga kita bisa saling memaklumi karena jarak sehingga kita belum bisa hadir bertemu bertatap muka baik di sekolah maupun di lokasi industri roti Syawal ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berdoa kita semua di dalam kegiatan kita pagi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmudin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yakni diskusi dan tanya jawab bersama narasumber kita, Ibu Fitri, langsung dari lokasi industri roti Syawal Sorowako. Namun sebelumnya anak-anak, kita simak dulu pemaparan video tentang gimana sih proses produksi roti Syawal. Kita simak bersama ya. Silakan, Bu.
awal. Teman-teman penasaran nggak bagaimana prosesnya? Baik, kita jalankan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi pembuatan profesional. Alamatnya F335 Sarawak. Kita masuk yuk.
Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini, kita sedang berada di lokasi pembuatan roti syawal. Dan pada pagi hari ini, yaitu Ibu Rosna. Kita juga akan bincang-bincang singkat dengan Ibu Rosna Reba. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena kita telah diterima untuk bisa belajar bersama dengan teman-teman yang ada di rumah untuk bisa melihat cara pembuatan roti syawal. Jadi saya penasaran, Bu. Nah, sebenarnya motivasi awal atau kenapa sih Ibu memilih untuk berbisnis roti ini? Tahun 2003, tahun 95, ya. Saya belum habis kena kebakaran, terus anak saya 3 orang sudah meresap. Terus saya ambil ada teman, ayo kita arisan, terus saya arisan 1000. Habis saya dapat, saya langsung belikan langsung saya bikin 1 kilo, 2 kilo. Akhirnya Bapak saya open ukur minyak. Roti itu ukur minyak itu bertahun saya. Itu awal mulanya kita buat roti. Nah, jadi kira-kira apa sih suka duka yang Ibu dapat selama Ibu menggeluti bisnis membuat roti? Ya pertama sekali kan masih kurang orang beli roti dulu, kurang juga orang bikin gulai. Jadi saya tidak pernah mundur, pokoknya maju saja, apapun yang terjadi saya harus hadapi ini untuk anak-anak saya. Ya, betul Bapak saya, suami saya kerja di Pale, tapi kan kita mengerti keadaan dulu, baru saya habis kena musibah. Saya harus berusaha keras. Jadi anak-anak. Kira-kira waktu itu, waktu awal-awal di Bogor itu, ya, tantangannya selain bahwa waktu itu orang-orang belum familiar dengan roti, belum biasa. Apalagi ada nggak tantangan? Masih jarang yang bikin kue, masih jarang sama sekali yang punya oven tapi roti. Ada dulu teman saya tentang satu kali orang Sawaka yang punya oven. Jadi kue apa saja saya bikin alhamdulillah habis. Berarti peluang yang waktu ya peluang karena masih jarang sama sekali tidak ada. Kalau di sana tidak ada kecuali orang Salonta. Kecuali orang Salonta dulu yang bikin kue pertama sekali. Dan waktu itu belum ada yang jualan roti. Ada yang tetangganya namanya Pak Sumali, orang Jawa. Yang waktu itu gimana proses distribusinya? Apakah dijual di rumah atau Ibu sudah kerjasama dengan toko? Kebetulan ada komunitas penjualan setelah lama dulu yang terbakar itu sudah suci. Akhirnya tetangga juga yang beli keluarga, akhirnya tambah. Ya, promosinya berkembang ya Bu. Iya. Oke, lanjut. Jadi kita sudah mendengar cerita awalnya Bu Rosna yang juga bisnis roti ini karena terkena musibah sampai distribusi anak-anak gitu ya Bu. Nah, jadi itu kira-kira Bu Rosna punya pesan nggak untuk posisi anak-anak yang dari sekolah yang sedang menyaksikan anak-anakku, dengarlah orang tua saling ngomong. Karena orang tua itu tidak ada yang dikasih arahan yang salah. Bagi manapun, ibu yang berperan ke anak. Namun bapak dengan nafkah, ibu yang berperan. Jadi anak-anakku, tolong belajar yang baik, menuju masa depan.
luar biasa ya anak-anak ya. Satu lagi nih Bu, Ibu kita penasaran kok namanya Mustawal ya Bu ya. Ada sejarah dari nama itu. Anak saya kan yang muncul Mustawal Nurdin kerja di Jogja dulu. Dia lama saya bikin saja mereknya nama saya. Pertama sekali cetak plat itu di Jogja. Akhirnya saya bawa contohnya ke Makassar. Baru sekarang sudah ada yang langganan tetap di Makassar. Kita lalu namanya. Oke, yang lucu laki-laki. Terima kasih Bu untuk bincang-bincangnya pagi ini. Saya kira sekian dan terima kasih. Bye-bye. Dadah. Nah, teman-teman, itu dia perjalanan kita hari ini. Kita banyak hal tentang industri buatan kopi. Semoga teman-teman di rumah bisa mendapatkan banyak ilmu ya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Sampai jumpa di kegiatan kolaborasi learning selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, anak-anak, itu tadi video singkat mengenai pemaparan tentang proses produksi roti syawal. Jadi bagi yang tadi sempat nggak begitu jelas ya kedengaran karena jaringan kita memang pagi ini kayaknya agak terganggu, Ibu Sulis telah menautkan linknya di kolom chat, jadi silakan nanti bagi anak-anak yang ingin mendengarkan lagi dengan lebih jelas bisa mengunjungi situs yang sudah ditautkan oleh Ibu Sulis tadi di kolom chat. Nah, jadi dari informasi tadi di kolom chat tadi kayaknya masih butuh lagi ya kita informasi lebih mengenai itu. Nah, jadi kebetulan narasumber kita sudah hadir bersama kita saat ini. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan yuk. Nah, jadi Ibu Sulis sudah share biodata dari narasumber kita, Bu Guru bantu bacakan. Jadi owner dari Roti Syawal atau Syawal Bakery ini adalah Ibu Fitriani Mustamal. Beliau bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru F335 Magani. Beliau lahir di Sorowako tanggal 3 September tahun 1982. Ternyata anak-anak Ibu Fitriani adalah alumni dari SD, SMP, dan SMA YPS ya. Jadi satu alma mater dengan kita. Seperti itu. Jadi ini kita sebenarnya kegiatannya sekalian sharing alumni juga. Jadi kiat-kiat sukses dari alumni-alumni YPS. Lalu beliau menuntaskan S1-nya di STIKPN Ekonomi. Jadi jurusan yang pas banget nih dengan industri yang sementara dijalankan saat ini. Lalu selanjutnya, anak-anak tadi kita sempat menyaksikan ada interview singkat dengan seorang ibu. Beliau adalah Ibu Rosna Heba, ibunda dari Ibu Fitriani. Beliau adalah direktur utama dari Syawal Bakery dan pendiri pertama dari Syawal Bakery ini. Beliau bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru F335 Magani sama dengan Ibu Fitri. Di sini ada nomor teleponnya, jadi siapa aja nih yang nanti pengen konsultasi atau mungkin pengen tanya-tanya, nanti mau bikin bakery juga, mau bikin pastry juga, bisnis yang sama gitu, mau diskusi boleh bertemu dengan beliau atau boleh juga bertemu dengan langsung dan Ibu Fitri. Nah, anak-anak di studio udah ada nih Bu Fitri bersama kita. Kita akan mulai tanya-tanya ya. Selamat pagi Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya. Oke, mohon maaf Ibu Fitri, sepertinya suaranya nggak kedengaran. Bu Tami gimana? Di saya kedengaran Bu Maya. Mungkin Oke, kalau ya. Atau oke, yang sekarang udah kedengaran. Gimana Bu Maya, sudah ya? Yes, bagus sekali Bu Fitri. Baik. Oke, baik. Jadi ini mohon izin nih Bu Fitri, terima kasih banyak sebelumnya, kami sudah diterima dengan hangat, dengan sangat baik untuk mengunjungi dan kami diberi kesempatan untuk belajar bersama anak-anak kami menggali ilmu terkait bisnis roti Syawal ini.
Nah, Bu Fitri, kami mohon izin bertanya untuk beberapa informasi yang akan nanti diramu oleh anak-anak kami. Baik, silakan. Baik. Ya. Iya, baik Bu Fitri, kami akan mulai dari deskripsi rumah industri Roti Syawal ya Bu Fitri ya. Kira-kira tadi di video yang ditayangkan itu ada beberapa ruangan yang berbeda-beda nih, yang sempat kami simak. Kira-kira boleh dijelaskan nggak Bu, ada berapa sih ruangan yang dipakai untuk proses produksi Roti Syawal? Baik, jadi di pabrik roti Syawal ini ada 2 ruang yang disiapkan. Jadi ruang pertama itu khusus untuk pencampuran seperti yang tadi kita lihat di video ya, dari penyiapkan bahan, terus dimasukkan dalam mesin penggiling, mencampurkan aduk, sampai proses pembulatan adonannya. Menunggu setelah pembulatan adonan, kita tunggu mengembang. Khusus untuk roti tawar kita ada mesin khusus. Itu semua di satu ruangan khusus ya, ruang 1 kita sebutnya, sampai pemanggangan. Nah, di situ semua yang dilakukan di ruang 1. Nah, lalu setelah pemanggangan selesai, kita pindahkan ke ruang 2. Ruang 2 itu menunggu roti yang sudah dipanggang tadi sampai dingin, lalu kita pengemasan, jadi masuk dalam pengemasannya. Jadi kalau untuk roti tawar, kembali lagi kita ada mesin khusus untuk pemotongan roti tawarnya itu, lalu dimasukkan ke kemasannya. Baik, Bu Fitri. Jadi totalnya ada 2 ruangan ya Bu ya. Iya, Jadi ruang 1 untuk produksi awal, lalu ruang 2 untuk persiapan kemasan. Iya. Baik, baik Bu Fitri. Nah, kira-kira berapa sih kalau misalnya kita perkirakan ya Bu ya, berapa sih luas bangunan untuk industri roti Syawal ini? Kalau luas bangunannya untuk pabriknya saja kira-kira 30 meter persegi, Bu Maya. Oke, baik, 30 meter persegi untuk kedua ruangan itu ya Bu ya? Ya. Oke, baik. Nah, kira-kira tadi ini ada beberapa mesin ternyata ya. Jadi untuk industri seperti ini ternyata melibatkan mesin, jadi nggak dikerjakan secara manual. Nah, apa saja sih alat yang digunakan, apa aja namanya, terus kira-kira bahan yang digunakan untuk proses awal pembuatan roti itu gimana? Iya, jadi kalau usaha ini kan dimulai sama Ibu Rosna tahun 1995 ya, kita itu mungkin masih serba manual. Kalau ditanyakan sekarang mungkin sudah ada beberapa mesin, jadi mesin pencampur adonan itu ada 3 unit, terus mesin rolling untuk roti tawar ya, jadi tidak kalau dulu kita manual harus digulung-gulung dulu gitu, kalau sekarang tinggal dimasukin di mesin rollnya, langsung masukkan di talang. Terus ada oven 2 unit, terus ada talang, terus kalau bahannya sendiri sih bahan baku yang utama ya terigu, mentega, gula, pengembang roti, terus susu, telur, itu sih yang utama. Oke, baik. Baik, dengar-dengar nih Bu ya, kalau salah satu keunggulan dari roti Syawal ini katanya nggak pakai pengawet ya Bu ya? Iya, betul. Jadi setiap harinya produksi langsung bawa ke toko. Oke, baik. Jadi anak-anak roti Syawal ini segar sekali ya. Jadi nggak pakai pengawet. Jadi hari itu produksi dan hari itu juga langsung didistribusikan ke toko-toko. Iya, baik. Jadi masa kadaluarsanya juga tidak lama. Oke, luar biasa Bu Fitri. Oke, selanjutnya kami ingin tahu nih Bu, untuk proses pengadaan bahan mentahnya gimana Bu? Adakah kerjasama dengan toko-toko lokal di sini atau mungkin Ibu kerjasama dengan pihak luar? Gimana Bu? Oh iya, untuk pengadaan bahan baku, kalau misalnya kayak terigu, mentega, gula, itu kita punya supplier khusus yang sudah bekerja sama lama ya. Jadi kita request kira-kira kebutuhan untuk produksi 1 minggu berapa sih, itu mungkin kita sudah tahu ya. Jadi kita minta dikirimkan seminggu sekali. Kecuali misalnya dalam seminggu itu ternyata lebih cepat habis karena meningkatnya permintaan gitu ya. Kita akan menghubungi langsung ke suppliernya. Kalau misalnya kalau yang lain-lain seperti bahan isian, mungkin susu, kita ada kerjasama dengan Makassar. Jadi kebetulan waktu itu mungkin 5 tahun yang lalu itu kan belum ada di Sorako ya. Jadi kita ini dan ternyata dicek saat ini sudah ada lah. Tapi karena mungkin sudah ada langganan ya, jadi kita tetap ngambil dari Makassar. Begitu juga dengan kemasannya. Untuk pembuatan kemasan plastik itu juga dulu di Sorako nggak ada. Jadi kita paling dekat kan biasanya ke Makassar.
Kalau misalnya di sini ada, kenapa enggak ya kita memperdayakan pelaku-pelaku usaha misalnya dari pembuatan stiker atau pembuatan kemasan gitu, bahan-bahan kalau misalnya 100% ada, kenapa enggak gitu kita ngambil di sini. Jadi seperti itu kenapa ngambil di Makassar untuk bahan bakunya. Oke, baik Bu. Berarti industri roti Syawal ini benar-benar memanfaatkan industri lokal juga ya, bekerja sama dengan toko-toko lokal, memberdayakan masyarakat lokal untuk pengadaan bahan mentahnya. Nah, tadi sempat disinggung mengenai pengemasan. Nah, ada nggak Bu tim kreatif yang bekerja bersama Ibu atau mungkin kreasi awalnya dari Ibu sendiri atau gimana Bu? Iya, jadi untuk logonya itu kan pas awal 95 itu kan belum ada tuh, masih plastik bening, belum ada brandnya, belum ada logonya. Jadi seperti cerita ibu saya ya tadi di awal video itu, kenapa akhirnya pakai Syawal Bakery nama adik saya ya yang fungsi itu ketika beliau lagi kuliah gitu kan. Nah di situ sekitar tahun 2004 di situ kami mulai memikirkan untuk memberi brand sendiri gitu, jadi mendesain sendiri. Jadi kalau ditanya desain dan ininya dari kami sendiri. Oke, baik. Baik, berarti desain awal dan semuanya berawal dari Ibu sendiri ya Bu ya, luar biasa. Baik. Nah, selanjutnya yang paling inti nih Bu, tadi kan kita sempat menyaksikan video mengenai proses pembuatan roti Syawal. Cuman kayaknya karena jaringan, jadi anak-anak belum begitu paham gimana sih alurnya proses pembuatannya dari awal sampai akhir gitu. Boleh nggak Bu sedikit dijelaskan ke kita? Proses dari awal ya, jadi yang pertama itu pemilihan bahan bakunya dulu sesuai dengan jenis roti yang dibuat, karena kan ada beberapa jenis ya, roti tawar, roti aneka roti manis dengan berbagai isian, roti unyil, dan roti pizza. Biasanya sehari sebelumnya itu karyawan sudah prepare gitu loh, kira-kira untuk roti tawar besok sih berapa yang mau diproduksi, misalnya 1 kilo, 2 kilo. Jadi bahan udah disiapin nih, terigu untuk roti tawar 1 kilo ini nih gitu. Jadi keesokan harinya itu tinggal dicampur saja, tinggal dimasukkan ke penggilingan. Nah, terus yang kedua ada penimbangan bahan dari bahan baku itu tadi yang saya sampaikan ya, ada proses sehari sebelum kita timbang-timbang gitu sesuai dengan jenis rotinya. Terus yang ketiga ada pencampuran bahan. Tadi setelah menimbang kita campurkan bahan, kita masukkan ke dalam mesin penggiling. Setelah itu ada kita diamkan dulu adonannya itu setelah keluar dari penggilingan. Terus ada proses pemotongan dan penimbangan adonan. Jadi kalau roti tawar berapa gram, terus kalau misalnya roti manis yang kecil-kecil juga berapa gram, kita potong sesuai dengan ukurannya dan jenis rotinya. Terus selanjutnya adonan dibulat-bulat nih. Jadi hampir semua roti tawar juga dibulat-bulat, roti isian juga kita bulat-bulat, terus didiamkan lagi nih beberapa menit sampai mengembang. Terus habis itu pembentukan ini, kalau misalnya ada roti isi, kita bentuklah seperti yang tadi mungkin ada di videonya ya. Jadi iris gitu, dikasih isi, terus dibentuk-bentuk gitu. Kalau roti tawar langsung ke rolling, ke mesin rollingnya langsung berbentuk menggulung sendiri gitu ya, berbentuk ini. Terus habis itu pemberian isi, terus memasukkan adonan ke dalam loyang. Setelah kita masukkan adonan menit, setelah itu masuk ke dalam proses pemanggangan, masukkan dalam oven. Jadi seperti itu. Oke, baik Bu, pemaparan yang luar biasa. Tadi jadi saya kemarin sempat juga menyaksikan secara langsung ya Bu ya, gimana sih roti Syawal itu dibuat, karyawannya begitu lincah mengukur, menakar adonannya. Jadi benar-benar karena mungkin udah prakteknya udah bertahun-tahun ya Bu ya. Jadi iya, sekali potong takarannya langsung pas gitu ya Bu ya. Jadi kayaknya nggak perlu pakai timbangan ya. Iya betul. Ya, kelihatannya kayak gitu. Mungkin yang pemula pakai timbangan gitu ya. Belum tambah lagi ini enggak ya, 1 kali potong udah pas. Iya betul. Jadi udah sangat ahli sekali ya Bu ya karyawannya kemarin untuk pembuatan roti Syawal ini. Nah kita pindah ke pemasarannya ya Bu ya. Jadi setelah roti Syawal ini jadi kemarin kan di ruang 2 ya Bu ya udah siap, udah dikemas gitu. Kira-kira untuk proses pemasaran, area distribusinya di mana saja nih Bu? Apakah kita distribusinya ke area Sorowako atau sempat expand ke luar Sorowako gitu? Ya, untuk pemasaran sendiri targetnya kita kan ada masyarakat kalangan menengah ke bawah ya, memproduksi beberapa variasi bentuk roti dengan harga yang lebih murah, tentunya dengan rasa dan kualitas yang tetap bagus gitu ya. Jadi kita memang ada ini karena tantangannya di sini itu harga naik sedikit
daya turunnya kurang gitu ya, daya belinya turun gitu. Nah, mungkin itu juga yang akan menjadi keunggulan dari roti Syawal ya, tetap menjaga harga pasaran rendah, tapi kualitas dan rasanya tetap kita jaga lah, kalau bisa kita tingkatkan. Nah, untuk area kita juga selain itu untuk pemasarannya itu tetap biar tetap stay gitu ya, pemasaran langganan tetap ada, analisis pasar gitu. Kira-kira roti apa sih yang diminati, misalnya di toko A nih, kira-kira dia roti apa disuka. Nah, kadang-kadang di toko B itu berbeda dengan Beda ya. iya, jadi kadang toko A itu roti tawarnya misalnya bisa ngambil sampai 100 gitu. Nah, toko B belum tentu gitu, mungkin cuma setengahnya atau itu. Jadi kita menganalisis itu juga gitu. Jadi apa yang kita produksi setiap harinya dengan melihatlah analisis pasarnya. Lokasinya pun kita kan di sini Sorako, masih Sorako saat ini. Nah, itu di Sorako selain di mana? Di toko-toko yang area dekat sekolah sama daerah villa mungkin ya, itu juga berbeda pasarannya. Di situ juga kita bisa melihat gitu. Iya, kalau di PDM ternyata dia lebih laris jenis roti ini gitu. Kalau yang dekat-dekat sekolah ternyata roti ini. Jadi memang ternyata toko yang dekat sekolah itu lebih tinggi gitu, apalagi pada saat sebelum pandemi ini ya, masih anak-anak masih online. Iya, jadi makannya di rumah ya, Bu ya. Iya. Senangnya makan roti di rumah. Ya, jadi kalau pandemi seperti ini memang agak turun ya, omsetnya juga turun. Jadi kita melayani juga pembelian secara online, jadi bisa langsung ke rumah. Oke, berarti pemasarannya tidak hanya melalui toko di sekitar Sorowako ya, Bu ya, ternyata juga bisa dipesan secara online gitu. Bisa delivery nggak, Bu? Bisa. Jadi ada beberapa dari area luar Sorowako tuh kayak Wondula Wasuponda membuka just tip gitu ya. Jadi mungkin mereka pada saat ada rencana mau ke Sorowako gitu ya, mungkin mereka kasih tahu ke teman-temannya gitu, mau nggak roti Syawal gitu, seperti itu. Jadi nanti mereka yang just tip itu kontak kami gitu kan, saya mau ke Sorowako hari ini pesanannya ini gitu. Ada langganan tetap juga di Wondula. Mungkin untuk roti burger ya, ada salah satu di Wondula, rotinya ngambil di sini. Jadi untuk pemasarannya saat ini seperti itu, Bu Maya. Berarti kalau untuk jadi sebenarnya sempat expand ke Wondula dan sekitarnya ya, Bu. Gitu. Nah, tadi kayaknya kalau misalnya Ibu sempat memaparkan perbedaan di toko A itu lebih banyak laris misalnya roti tawar, kalau di toko B misalnya roti manis tuh yang laris. Ada nggak sih menurut Ibu analisa pasarnya bahwa mungkin di toko A tuh banyakan konsumennya mungkin ibu-ibu jadi senangnya roti tawar, kalau di toko B tuh bisa jadi ya karena konsumennya banyakan anak muda jadi senangnya roti manis gitu. Ada nggak pertimbangan seperti itu? Iya, ada. Nah, itu tadi salah satunya yang anak-anak sekolah ya. Kalau dekat sekolah tokonya atau misalnya toko itu akan dilewati ke sekolah itu pasti lebih banyak gitu. Iya. Nah, kalau misalnya tokonya agak jauh kan ada juga tuh yang agak ke belakang gitu, bukan jauh dari jalan umum, itu memang agak kurang. Jadi memang pengaruh, iya. Atau misalnya dekat halte karyawan juga ya. Nah, jadi karyawan melewati tokonya itu kan buat sarapan mungkin. Buat sarapan, betul. Iya. Iya, baik, Bu. Jadi, nah, ini kita udah banyak nih tanya-tanya ya, Bu. Ini saya mengundang anak-anak yang ada di sekolah, yang lagi online juga. Misalnya gini anak-anak ya, kalau pengen tanya boleh raise hand. Jadi sembari Bu Guru berdiskusi, berbincang dengan Ibu Fitri. Kalau misalnya anak-anak pengen tahu yang lain selain dari yang Ibu Guru tanyakan, boleh kalian misalnya raise hand langsung bertanya atau kalau misalnya nggak bisa raise hand, nggak bisa langsung, boleh di kolom chat. Nah, ini udah ada nih satu penanya nih Bu Fitri. Kita undang langsung ya karena udah raise hand. Silakan Jojo. Nah, ini salah satu sisi kita yang luar biasa. Kalau biasanya kan kalau menjual itu ada modal dan ada keuntungannya. Saya mau tanya nih, biasanya modalnya berapa dan keuntungannya itu berapa? Oke, baik. Kalau Pertanyaan yang luar membuat biasa. roti. Oke. Baik, Bu Fitri, silakan.
Iya, terima kasih Jojo pertanyaannya. Jadi kalau sekali lagi sebelum pandemi dan pada saat pandemi ya memang ada perbedaan gitu. Jadi kalau sebelum pandemi itu sehari kita bisa modal 3 juta, keuntungannya bisa sampai 1.500.000. Nah, selama pandemi ini ada penurunan omset sekitar 50% hampir. Nah, iya, jadi modalnya yang mungkin ke tengahnya ya 1.500.000, untuk keuntungan per harinya itu ya range-nya di 500 sampai 750.000 seperti itu. Jadi memang pandemi ini sangat mempengaruhi untuk pelaku-pelaku usaha. Iya, sempat ada penurunan ya Bu selama masuk pandemi kemarin ya Bu ya. Iya, baik. Nah, tadi ada 2 siswa nih yang raise hand setelah Jojo. Terima kasih Jojo pertanyaannya. Selanjutnya kita undang yang kedua, ada Arsi. Silakan Arsi. Maaf, sebetulnya pertanyaannya mungkin agak mirip ya. Bisa lebih detail contohkan perhitungan laba atau rugi produksi hariannya? Oke, Arsi ini orangnya detail Bu. Jadi katanya minta didetailkan kalau perhitungan labanya, keuntungannya gimana Bu? Apakah misalnya untuk rotinya itu sehari dia kira-kira untungnya berapa? Kalau Arsi minta angka ya. Iya kayaknya. Untuk tugas matematikanya nih kayaknya Bu. Kayak gitu ya. Paling untuk keuntungannya itu kan misalnya dari bahan baku yang yang dipakai dalam sehari, misalnya terigunya berapa gitu ya, menteganya berapa. Nggak bisa juga kasih nilai angka ya, karena saya belajar untuk membuat itu baru 2 tahun ini gitu ya. Kira-kira aja Bu, dikira-kira aja Bu. Apakah kisaran ratusan atau jutaan malah per hari itu? Per hari bisa 500 sampai 750.000. Oke. Iya. Jadi sekitar 500 sampai 750.000 ya Bu ya. Bisa kita simpulkan seperti itu. Baik, Arsi, apakah menjawab pertanyaannya Nak? Oke, terima kasih Arsi. Gimana anak-anak yang lain? Adakah yang mau bertanya lagi? Kalau ada boleh raise hand, atau misalnya nggak bisa raise hand, nggak bisa, malu nih, misalnya tampil langsung boleh di kolom chat, tapi lebih baik raise hand ya, biar kelihatan juga orangnya yang bertanya siapa. Oke. Nah, sambil menunggu anak-anak lain bertanya Bu, kita lanjut ya diskusinya. Oke. Nah, ini kita penasaran nih Bu ya. Jadi di luar sana tuh ada banyak industri pastry ya. Ada banyak industri, ada banyak jenis bisnis lain. Kenapa kira-kira memilih bisnis ini? Ada nggak yang cerita-cerita khusus di balik ini? Tadi kita sempat mendengarkan sedikit diskusi singkat dengan Ibu Rosna. Hanya saja karena kondisi jaringannya kurang begitu maksimal hari ini, jadi mungkin anak-anak masih pengen mendengarkan lebih detail. Bisa mungkin dijelaskan sedikit sejarahnya, awal terbentuknya industri ini. Silakan Ibu. Ya. Jadi tadi mulai merintisnya sekitar tahun 1995 ya. Jadi sebelum mulai jualan ini tuh ada cerita yang tadi Bu Lina juga sampaikan ya. Ya biasalah ibu-ibu ya gitu, sering ngumpul, yuk kita ini yuk belajar bikin kue apa gitu ya. Mungkin sampai sekarang juga kita masih ngumpul seperti itu untuk belajar bikin kue apa. Jadi awalnya seperti itu. Jadi pengen buat snack kali ya buat anak-anaknya, pengen buat roti salah satunya mungkin yang paling digemari anak-anak ya. Jadi janjian sama tetangga gitu, yuk ini belajar gitu. Nah kalau ditanya resepnya, mungkin zaman kalau sekarang kan media sosial banyak ya, tinggal cari resepnya di YouTube banyak. Tapi kalau zaman dulu susah ya Bu ya. Iya, jadi mereka mungkin gitu ya pakai perasaan kali ya, pakai kira-kira kita jadi roti. Nah jadilah roti manis, itu yang pertama. Mungkin karena hasil puas dengan hasilnya ya, ngumpul lagi, coba deh roti tawar gitu, yang mungkin lebih pakai isian mungkin ya. Nah terus berhasil lagi, alhamdulillah. Nah mungkin karena ibu saya ini kan memang orangnya tidak bisa diam ya, jadi suka baking, suka masak gitu. Jadi jiwa ininya mau bikin lagi itu ada terus gitu, nggak ada ini. Jadi walaupun
Dari situ lalu kebetulan ada kerabat ya, kebetulan tante sendiri punya toko di Pasar Sorowako Lama. Oke, berarti kerjasama pertama ya Bu ya? Itu paling pertama dulu di Pasar Sorowako Lama, mungkin kondisinya sekarang sudah berbeda. Jadi Pasar Sorowako Lama itu dulu banyak stand banyak toko gitu ya di situ. Tapi tante saya saja yang minta, coba deh buatkan yang ukuran kecil katanya gitu kan. Oke, dibuatin. Jadi khusus toko tante dulu itu. Jadi ingat dulu itu yang kecil-kecil harga per bijinya Rp80. Wah, luar biasa. Iya, jadi mungkin yang sekarang harga 2.000 ya. Iya. Nah, jadi dari situ terus teman-teman di toko tante itu area Pasar Sorowako Lama terus melihat, meminta juga, boleh dong masukkan juga di tokoku gitu. Padahal tokonya kan bersebelahan, jadi kayak di Pasar F yang sekarang ini petak-petak gitu kan. Padahal tokonya bersebelahan, tapi mereka ya itulah ya, jualan boleh sama, tapi yakin rezeki sudah ada. Iya, betul. Jadi, Persaingannya positif ya Bu ya? Ya, jadi tetap laris juga, tetap habis juga walaupun tokonya berdempet-dempet seperti itu. Nah, dari mulut ke mulut akhirnya mulai berkembang. Nah, modal pertama yaitu dia dapatnya dari uang arisan katanya. Oke. Iya, jadi bukan. Berarti berkah uang arisannya Bu ya sampai saat ini. Ya pelajaran buat saya juga ya, ternyata dapat arisan itu dibuat untuk sesuatu yang bermanfaat lah ya. Luar biasa. Terima kasih buat kita semuanya. Iya, jadi dari uang arisan itu kebutuhan pelanggannya yang mungkin lebih dari satu saat itu. Nah, itu dari 95 berjalan hampir 10 tahun. Saya ada pengembangan dengan membuat branding sendiri gitu, dengan kemasan, dengan logo yang saya waktu itu tadi. Perjalanannya luar biasa ya Bu, mulai dari awal merintis, bekerja sama dengan toko-toko, selanjutnya bisa sampai besar seperti ini. Iya, jadi kalau boleh sedikit cerita buat anak-anak ya, jadi kami dulu itu ibu saya itu semua yang serba manual, karyawannya juga mungkin cuma 1, 2 sama ibu saya, plus 3 anak-anaknya gitu. Jadi luar biasa perjuangannya ibu juga ya. Ya benar, jadi kami itu dulu sebelum ke sekolah, saya ingat sekali kalau untuk saya usia SMP sampai SMA ya, jadi sebelum ke sekolah itu kadang kami sebelum subuh itu sudah dibangunkan dulu gitu, membantu dulu gitu. Nah kadang kalau sudah dekat waktunya mandi secara bergantian karena sudah waktunya mau ke sekolah gitu. Kadang juga kita ngantar roti dulu nih ke toko gitu. Jadi tapi memang kayaknya ya Bu ya, bakal kesuksesan tuh bangun pagi memang ya Bu ya. Iya, jadi buat anak-anak apa ya, kalau ada orang tua misalnya yang punya usaha gitu walaupun masih kecil gitu ya, janganlah mungkin apa ya, jangan malu untuk membantu gitu ya. Walaupun misalnya kayak laki-laki, saya malu loh masa saya bikin roti misalnya gitu, tapi mungkin bisa membantu promosi kali ya, apalagi sekarang kan media sosial gampang sekali tuh jualan. Betul sekali. Jualan ibu saya misalnya seperti itu, terus atau membantu mengantar misalnya. Ini ada pesanan si teman ibu, tolong dong diantarkan, jadi seperti itu. Jadi mempererat hubungan antara orang tua juga. Oke, baik, luar biasa tipsnya Bu. Jadi untuk anak-anak sekalian, kebetulan ini ada tips ya. Jadi jangan malu membantu. Kita nggak tahu sebesar apa nanti usahanya ya. Kita nggak tahu ke depan kita akan berada di mana. Jadi dan satu lagi nih tips yang bagus sekali, bangun pagi jika ingin sukses di masa yang akan datang. Jadi biasakan bangun pagi. Nah, Ibu tadi ada pertanyaan nih di kolom chat. Jadi tadi sempat juga ada yang mau tahu, katanya penasaran jenis dan rasa roti apa saja sih yang diproduksi di Roti Syawal. Mungkin pengen coba ya Bu ya. Bisa dijelaskan mungkin roti manis tuh roti yang isiannya apa aja, atau ada nggak sih kemarin kita sempat icip yang premium gitu ya Bu ya. Ada nggak sih edisi premium gitu untuk yang Roti Syawal? Bisa dijelaskan ke anak-anak mungkin. Iya. Untuk jenis roti yang diproduksi sekarang itu roti tawar ya. Mungkin yang paling laris kali ya roti tawar. Roti tawar putih. Segala usia ya Bu ya roti tawar. Iya, terus roti tawar gandum mungkin ini yang jadi andalan juga untuk gandumnya, karena kesini itu semakin banyak yang mau dengan pola hidup sehat kali ya, dengan mau sehat. Jadi ya lebih sudah melirik ke roti gandum juga. Jadi selain itu roti manis itu ada roti manis tanpa isian juga. Nah ada yang pakai isian gitu. Isiannya itu pisang coklat, terus ada keju,
yang anak-anak suka juga. Terus ada vanilla. Terus Oke. selain itu ada pizza mini, ada pizza mini juga. Terus ada roti unyil. Jadi roti unyil ini lucu ya. Jadi kita jalan-jalan ke Bogor, ngelihat itu ini roti apa kecil sekali gitu ya. Ya, lelep ya Bu ya. Iya, kami kalau jalan-jalan juga kadang suka kepo ke toko roti gitu ya. Apa ya, untuk ide-ide saja lah kira-kira. Oh ternyata bisa dibuat seperti ini. Gitu. Jadi itu munculnya ide roti unyil itu dari itu. Keponya kami. Iya, jadi bagus sekali ya Bu untuk pengembangannya, berarti banyak mengambil inspirasi juga dari luar, nanti dikembangkan dan untuk dibuat sendiri gitu ya Bu ya. Baik Bu, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Medina kelas 7A. Katanya bagaimana sih pengolahan limbah industri roti Syawal? Apakah limbahnya diberikan ke ternak peliharaan atau gimana? Adakah Bu ternak peliharaan atau gimana nih Bu? Ada yang paling sering pakan ikan. Untuk makanan ikan, iya. Jadi kayak remah-remah kalau misalnya roti tawar dimasukin ke mesin pemotong itu kan kadang ada remah-remahnya ya yang turun gitu, itu dikumpulin jadi janin satu tempat. Nah itu kadang diminta untuk pakan ikan ternak gitu. Kadang dibuat tepung roti juga, tapi by request sih kalau tepung. Oke, jadi ada tepung roti ternyata. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Silvani nih Bu. Katanya bagaimana kalau misalnya mengalami kendala kerugian, apakah ada nggak sih pengaruh yang signifikan terhadap usaha industri ini? Ya, alhamdulillah kalau kerugian sampai saat ini belum ya, cuman penurunan omset itu tadi yang ada gitu. Kami paling mensiasatinya dengan apa ya, yaitu dia tadi dari analisis pasar tadi itu peminatnya jenis roti mana sih yang peminatnya lebih tinggi, mungkin kita perbanyak itu dulu. Yang lain kita hentikan gitu. Jadi kalau misalnya sehari kita buat 10 item, 10 jenis roti misalnya ya, kita buat dulu di 5 jenis roti saja yang kira-kira peminatnya lebih banyak gitu. Oke, baik Bu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Arzi nih. Pertanyaannya detail banget Arzi. Katanya dalam proses produksi dengan intensitas yang paling sering itu permasalahannya dalam hal apa? Jadi dia minta detail lagi nih Bu. Apa aja sih detail masalah yang biasanya muncul? Masalah yang ada kali ya? Iya. Yang biasanya bisa dipaparkan mungkin kendala pengadaan mungkin yang harus dikurangi bahannya sehingga nggak kerugiannya nggak banyak atau gimana? Oh ya, kalau untuk kerugian sih kita tetap tidak merubah. Jadi dari ukurannya, berapa gramnya, kualitasnya, rasanya itu tidak ada perubahan sama sekali. Jadi selama ini sih masih menutupi, mungkin kayak ada istilah substitusi silang kali ya. Misalnya ada harga yang lagi naik, misalnya terigu lagi naik, tapi mentega masih aman gitu. Itu masih disalah. Berarti tetap mempertahankan rasa dan kualitas ya Bu ya? Iya, itu dari dulu saya suka wanti-wanti ibu saya. Kadang kan mengeluh juga harga atau pernah terigu langka gitu kan, sempat itu, tapi saya bilang boleh pakai terigu lain, tapi tetap rasanya tidak boleh diturunkan. Apalagi ukurannya gitu ya, karena bahan naik terus ukurannya dikecilkan, janganlah. Ya, biar langganannya tetap sama kita ya Bu ya. Nggak lari, biar kan langganannya nggak lari karena dia nggak bisa bohong. Betul ya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya ada dari Muhammad Alfat kelas 7D. Pengen tahu nih Bu, berapa jumlah karyawan dalam industri roti Syawal? Iya. Nah, itu dia juga sebelum pandemi agak banyak, bisa 5. Karyawan tetap ibu saya yang saya bilang tidak bisa diem ya. Kita sudah mengingatkan, maksudnya biar kamilah yang ini ibu udah waktunya istirahat atau menikmati gitu, tapi tetap tidak bisa diam katanya, jadi tetap 5+1 ibu saya. Terus selama pandemi ini jadi berkurang 3+1. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaannya Alfat ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bu. Nah, ini banyak nih ternyata anak-anak yang penasaran ya, yang kepo ternyata. Iya, nah, tapi kita dahulukan dulu nih yang mau raise hand. Kita mau dengar dulu suaranya anak-anak. Ada Raihana dari kelas 7C. Silakan Raihana. Permisi Bu, mau tanya ini berapa modalnya sehari kalau digabung dengan
gaji karyawan yang dipekerjakan. Oke, ini luar biasa ya Bu ya. Katanya gimana sih Bu untuk modalnya per hari gimana kalau misalnya udah input termasuk pengeluaran untuk gaji karyawan itu kira-kira berapa ya Bu? Iya, kalau agak beda intinya. Jadi kalau dari modal aja gimana Bu? Kalau modal sehari tadi kan kalau selama pandemi ini 1 sampai 1,5 juta ya. Nah, jadi tinggal dikali sebulan saja. Nah setelah itu berkeluarkan ini ya. Luar biasa. Nah ini untuk produksinya gimana Bu? Apakah 7 hari seminggu atau ada hari-hari tertentu di mana nggak ada produksi? Mungkin istirahat karyawan atau ya, gimana? Jadi produksinya Senin sampai Jumat dan Minggu. Jadi Sabtu libur. Oke, berarti ya. Kecuali hari Sabtu. Berarti produksinya 6 hari seminggu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, anak-anak nanti silahkan dianalisa. Jadi seminggu tuh nggak semuanya produksi ya, cuma ada 6 hari. Nanti tadi Bu Fitri udah jelaskan bahwa kira-kira sehari itu modalnya 1,5 ya Bu ya. Modalnya sehari 1,5. Kalau untuk pertanyaan mengenai gaji karyawan ini masih confidential, masih ya nggak bisa dipaparkan ya karena itu rahasia perusahaan. Jadi cukup kita menjawab dengan yang modal saja ya Bu ya. Iya, dari situ bisa kelihatan ya. Oke. Bisa cukup lah, alhamdulillah walaupun masa pandemi tetap gajinya masih tidak ada penurunan lah ya gitu. Alhamdulillah. Iya. Nah, mungkin berkahnya juga dari situ ya Bu ya. Iya, insya Allah ya. Iya Bu. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Nah, ini ada komentar nih dari Ibu Lina, katanya cinnamon roll-nya nih yang paling suka. Kemarin juga Bapak Ibu guru sempat menyicipi cinnamon roll-nya dan memang luar biasa enak ya Bu ya. Itu salah satu jenis roti yang memang lagi hits ya Bu ya saat ini. Iya betul. Jadi kita juga mengikuti trennya. Kira-kira roti apa yang lagi viral gitu sekarang ini. Kita coba bikin dengan resep sendiri. Terkait tren nih Bu, terkait tren. Saat ini di Sorowako ada bukan beberapa sih, bermunculan industri pastry ya. Industri roti ada banyak ya sekarang di area Sorowako sendiri, nggak usah di luar Sorowako. Di area Sorowako sendiri udah banyak sekali di berbagai wilayah di Sorowako. Bagaimana Ibu menyikapi tantangan itu? Ya. Jadi alhamdulillah ya pelaku usaha di Sorowako ini selama pandemi itu semakin bertambah gitu. Ya. Ternyata pelaku-pelaku usaha ini juga salah satu yang yang mempercepat pertumbuhan ekonomi ya menurut pemerintah. Jadi makanya sekarang mulai digalakkan nih mengajak untuk rame-rame membuat usaha dan bisa menciptakan lapangan kerja ya. Jadi untuk kami, kebetulan kami di Saul sudah masuk di organisasi UMKM ya. Jadi kami di situ tuh berkumpul. Di situ saya lihat memang roti, wow banyak juga. Kadang satu toko itu saja, kadang satu toko itu saja ada 5 atau ini. Tapi alhamdulillah senang juga lihatnya kami. Kadang kalau misalnya sudah kumpul pun juga support. Tidak kadang tidak pelit ilmu juga untuk saling berbagi gitu. Jadi kami ya khususnya ini saling mensupport lah supaya bisa tumbuh dan berkembang bersama-sama gitu. Betul sekali, luar biasa. Jadi kalau yang kemarin sempat ada roti premium, mungkin itu salah satu trik untuk ikut bersaing juga bersama yang lain. Iya, betul. Jadi itu tadi selain mengikuti tren gitu, jadi karena mengamati juga omset yang turun gitu, jadi mulai berpikir kira-kira apa sih yang buat ini supaya pelanggan tetap stay di roti Sawal itu. Jadi kita coba, ini lagi viral, dan memang roti itu mungkin memang lagi viral gitu, cuman mungkin kita buat sendiri resepnya ini. Nah kita buat, kalau yang biasanya kan roti biasa ya untuk menjangkau kalangan yang tadi saya bilang, ini kita coba roti premium dengan harga yang agak tidak biasa mungkin ya di roti Sawal, walaupun masih beberapa bilang masih murah gitu. Jadi kita roti premium dengan bahan premium. Ya, roti premium ini apakah produksinya setiap hari ada atau dia occasionally saja, kadang-kadang aja, atau misalnya di event-event tertentu aja dia muncul? Iya, jadi awalnya itu memang kita coba by online saja. Karena itu dia, karena kan kembali lagi kalau harga pasaran kadang naik gitu ya, orang nggak mau. Jadi kita coba melalui media sosial. Alhamdulillah ternyata responnya sangat baik.
Tapi karena kami premium gitu ya, tetap dan judul premium, kami tidak mau jual tiap hari gitu ya. Jadi order ya Bu ya? Iya, jadi mungkin salah satu strategi pemasarannya juga gitu. Jadi by request atau itu kan premium, rotinya premium, kami memberikan juga kemasan yang premium gitu. Jadi harapannya kami roti premium itu bisa dijadikan parcel gitu atau gift. Jadi ada yang kadang misalnya mau menjenguk orang sakit gitu ya, menjenguk atau kerabat yang mau diberikan, kami buatkan satu parcel gitu, mungkin rotinya macam-macam gitu. Nah, itu yang lagi kami. Ya, itu ide yang luar biasa ya Bu untuk mempertahankan pasar juga. Nah, ini ada yang pengen tahu juga nih Bu, katanya ada Resdita dari 7A, pengen tahu apakah Ibu Haji Rosna sekarang tinggal di mana ini katanya. Jadi Ibu Haji Rosna adalah ibunda dari Ibu Fitri, beliau tinggal bersama di Jalan Gunung Semeru F335 ya. Jadi masih saat ini bersama tinggal di rumah yang sama ya, Aurel ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dian Nur Hidayah. Izin bertanya, bagaimana interaksi antar manusia dan ruang sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi berupa produksi roti Syawal? Gimana nih maksudnya ya, Dian Nur Hidayah? Interaksi antara manusia mungkin ya, sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi. Jadi berarti mulai dari awal pengadaan, mulai dari proses produksi sampai pengolahan limbahnya ya. Tapi sepertinya tadi kita udah banyak memaparkan tentang itu ya. Jadi sepertinya udah terjawab pertanyaannya. Lalu nah ada satu pertanyaan yang menarik nih Bu, dari Fadil Nurdin. Apa saja inovasi ramah lingkungan dari industri roti Syawal? Adakah yang misalnya kalau tadi sempat disebutkan limbahnya dijadikan pakan hewan peliharaan, dan ada juga yang sempat dijadikan apa tadi Bu ya, tepung roti atau apa ya? Iya betul. Iya, jadi udah terjawab ya Fadil ya, udah terjawab. Nah kita lanjut lagi nih Bu, pertanyaan berikutnya. Ini rata-rata anak-anak pertanyaannya mirip-mirip ya Bu, jadi kita skip, kita pilih aja yang belum terjawab. Selanjutnya, kalau misalnya kita simpulkan mulai dari pertama berdirinya industri ini, kira-kira udah berapa tahun nih Bu ya berjalan? Sekitar 27 tahun. Oh, udah 27 tahun. Oke. Ini lebih lama dibanding umur anak-anak kita sekarang ya Bu ya. Yang saat ini. Jadi sebelum kalian lahir, sebelum anak-anak lahir ini udah ada nih industri ini. Jadi luar biasa bisa berkembang sampai sesukses ini. Ya, itu ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira tadi pertanyaannya adalah ada banyak nih anak-anak yang minta dijelaskan tentang kendalanya. Gitu. Tapi tadi udah ya. Strateginya juga ada untuk mengembangkan industri ini udah ada. Tadi keunggulan tersendiri dari produk ini adalah bahwa mempertahankan cita rasa, mempertahankan kualitas dan kesegaran produk. Juga sempat ada diluncurkan edisi premium, di mana bagi penikmat roti bisa pesannya by order ya Bu ya. Iya. Roti premium. Nah, terkait UMKM nih Bu ya, apakah Ibu sempat tergabung dalam UMKM Luwu Timur? Kalau misalnya iya, apakah Ibu mengambil peran dalam organisasi tersebut? Ya, jadi Roti Syawal itu sudah bergabung di UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, Luwu Timur sekitar 5 tahun. Jadi awalnya itu ada dinas kesehatan gitu ya yang mengecek gitu apakah Roti Syawal ini sudah memiliki izin atau belum gitu. Nah, untuk memiliki izin usaha itu atau yang biasa di kemasan itu ada tertulis PIRT ya, itu sertifikasi untuk produk roti salah satunya untuk PIRT itu kita diminta untuk mengikuti beberapa pelatihan dari Dinas Kesehatan sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi itu sekaligus izin usaha Roti Syawal. Izin usaha. Jadi masuk di UMKM ini banyak hal positif yang kita bisa dapat ya, pelatihan bagaimana ketahanan pangan,
bagaimana strategi pemasaran, bagaimana menghadapi masalah yang ada, bagaimana membuat sampai laporan keuangannya itu juga kami diajarkan gitu. Jadi memang ada bimbingan khusus untuk pelaku UKM gitu, untuk Luwu Timur. Itu masih sampai sekarang. Iya, jadi di situ juga saya banyak belajar lah dari situ. Jadi kalau ya itulah, tidak ada hentinya untuk kalau ditanya peran saya, sementara saya masih anggota ya, dulu mungkin ditawarin tapi saya nggak berani gitu. Kalau sekarang udah mau nggak Bu? Kalau sekarang? Aduh, enggak lah, Luwu Timur bisa sekali. mau fokus ke industri aja dulu ya Bu. Enggak lah, cuman senang sebagai anggota senang kalau misalnya bisa berkumpul gitu ya sesama pelaku usaha dengan tujuan yang sama gitu, saling memotivasi gitu, walaupun kita sama-sama industri roti misalnya gitu, tapi ada kebahagiaan tersendiri lah, pengen punya keinginan sama-sama untuk tumbuh bersama-sama gitu. Baik. Jadi UMKM ini ternyata punya andil yang luar biasa juga untuk Oke, baik. Nah, Bu, ini kita mau tahu nih, Bu, ada nggak sih hal yang berkesan selama menjalani profesi ini? Kalau menurut Iya, kalau yang berkesan mungkin itu dia tadi ya, yang saya masa sekolah gitu ya. Oke. Iya, itu sangat berkesan sekali karena kalau kita misalnya anak-anaknya ngumpul, yang dibahas itu terus gitu. Jadi ternyata memang sangat berkesan gitu. Iya, sejarahnya luar biasa ya. Iya, kalau pulang sekolah kan capek ya Bu ya, jam 4 gitu. Jam 4 terus harus bungkus roti dulu, terus ngantar roti dulu gitu. Nah, kalau pagi-pagi sebelum berangkat sekolah kita harus bantu dulu gitu pagi. Apalagi yang terberat kadang kalau misalnya tapi kesininya itu alhamdulillah ternyata itu hal yang berkesan ya. Jadi membentuk karakter kami juga, mental kami juga, dan membantu inilah kita jadi memulai bisnis itu sudah mulai ada. Jadi ada bekal ya Bu ya. Sudah dari usia sekolah, jadi sekolah gitu. Jadi mulai bekal untuk masa depannya jadi bagus juga. Iya, jadi mulai berpikir juga tidak mesti harus jadi karyawan ya, tapi bagaimana kita membuat usaha betul. Dengan kita sukanya di mana nih? Saya kayak ibu saya kan sukanya masak-masak. Ya sudah, kita mulai dari situ, kita bikin bisnis yang kecil-kecilan, kita bikin usaha sendiri, syukur-syukur bisa itu ya, membuka lapangan usaha membuka lapangan kerja kali ya buat ini tips yang ini satu tips yang biasa sih ya. Luar biasa, ini rotinya kecium sampai sekolah ya. Iya, ini rotinya. Kode nih, kode. Baru keluar dari oven. Ini yang disebut fresh from ini. Luar biasa. Iya. Jadi yang saya lihat juga sih dari ibu saya kali ya, semangatnya yang tinggi. Iya, kelihatan sekali Bu. Ibu Rosna ini sangat bersemangat. Usahanya, kerja kerasnya, terutama buat anak-anak ya. Jadi buat anak-anak kita sekolah gitu, luar biasa yang sampai sekarang yang kita lihat wah. Jadi dosen sekarang masih produktif gitu ya. Iya. Udah buat contoh lah buat kita semua. Nah, Ibu, untuk anak-anak ini ada satu tips yang luar biasa dari Ibu Fitri tadi. Jadi untuk sukses tuh nggak harus jadi karyawan aja ya. Jadi ada banyak pilihan. Jadi bukan hanya bisa jadi, bukan cuma karyawan aja yang buat bisa sukses. Jadi kalau misalnya kalian punya hobi, kalian itu jadi ide wirausaha yang kita nggak tahu ke depannya bisa sesukses apa ya. Seperti itu satu tips yang sangat bagus sekali dari Ibu Fitri tadi. Nah, kira-kira untuk ke depan, adakah harapan dari Ibu Fitri untuk mengembangkan usaha jadi mungkin lebih besar atau ekspansi distribusinya mungkin bisa ke luar luar Luwu Timur, bisa ke Makassar mungkin? Gimana Bu? Ya, jadi harapannya yang pertama dulu mungkin ke retail modern ya. Jadi ini juga tadi yang saya bilang kalau masuk di UMKM enaknya gitu, kita ditanya gini, harapannya apa sih, mau dibawa kemana sih gitu. Jadi kita ditanya terus kita diarahkan seperti itu. Jadi kemarin yang saya sampaikan ke bimbingan itu, saya maunya ke retail modern dulu deh. Nah, jadi harapannya itu dia. Terus yang kedua itu
bisa membuka cabang kali ya. Jadi senang Oh iya, amin, kalau bisa amin. membuka lapangan kerja buat ini. Jadi saya jadi ingat itu ada karyawan ibu saya 2 orang di tahun 2000-an itu membuka sendiri roti sekarang. Jadi karyawan Alhamdulillah. ini iya, jadi senang melihatnya, kita juga saling support. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa membuka lagi yang lebih luas. Insya Allah, Bu. Semoga harapannya bisa terkabul. Nah, satu pertanyaan lagi nih, Bu. Satu pertanyaan terakhir. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, jadi bisakah Ibu memberikan saran berupa tips atau trik dalam menjalankan usaha, terutama bagi wirausahawan pemula? Untuk pemula ya. Iya. Yang pertama itu mungkin kenali bakat kita kali ya, kita sukanya di mana, terus kita kembangkan, memulai dengan bisnis yang kecil, mulai dari rumah, terus bergabung dengan organisasi yang bisa membantu belajar banyak hal tentang usaha gitu. Terus yang keempat, mengikuti pelatihan, seminar tentang kewirausahaan, terus berteman dengan pelaku usaha. Ini penting juga ya untuk meningkatkan motivasi kita agar lebih semangat dalam menjalankan usaha. Terus yang terakhir, percaya diri, jangan pernah takut akan gagal, selalu belajar dari kesalahan, bersedekah, berdoa, dan yakin kalau Allah itu telah menjamin rezeki untuk kita semua. Oke, jadi mantap, luar biasa nih anak-anaknya ya. Jadi harus punya banyak teman untuk bisa ekspansi bisnis, untuk bisa memulai bisnis ya, punya banyak teman. Dan yang satu tadi yang paling luar biasa tipsnya adalah rajin-rajin bersedekah gitu ya. Itu kunci sukses kita di masa yang akan datang. Ya, jadi kalau ada yang bilang kalau kita mau sukses, ayo bergaul dengan orang-orang sukses katanya ya. Biasa, betul Bu, saya sepakat dengan itu. Iya, iya, luar biasa sekali tips. Jadi anak-anak, itu tadi tips yang luar biasa dari Ibu Fitri. Nah, tidak terasa kita udah sampai jam 10 nih, di sini udah luar biasa diskusi kita, dan Ibu Fitri udah memaparkan banyak hal yang tentunya itu jadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Gitu ya, siapa tahu di masa yang akan datang ada beberapa yang ingin jadi entrepreneur, ada yang mau jadi pengusaha. Nah, jadi ini semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Fitri hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk bisa berusaha sendiri, gitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan dari Fisel, bagaimana proses distribusi? Tadi udah ada ya distribusinya, jadi ke toko-toko lokal yang ada di sekitar Sorowako. Sempat juga kalau misalnya ada yang mau order online, itu bisa dikirim ke luar Sorowako, gitu ya. Nah, baik Bu Fitri, untuk anak-anak, yes, baik. Nah, jadi untuk anak-anak jangan lupa isi daftar hadirnya. Mungkin Bu Sulis bisa mengirimkan kembali di kolom chat. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, jangan lupa. Baik Bu Fitri, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, perkenankan kami menyerahkan cindera mata dari SMP YPS Singkole sebagai bentuk terima kasih kami karena sudah diterima dengan hangat dan dengan sangat baik. Untuk penyerahan cindera mata, sepertinya Bapak Mahmudin sudah berada di studio saat ini ya Ibu ya? Pak Kamal, diwakili Pak Kamal. Oh, Pak Kamal, oke, baik. Ya, Pak Kamal. Untuk penyerahan cindera matanya diwakili oleh Pak Kamal selaku Wakasek Kurikulum SMP YPS Singkole. Baik, kepada Pak Kamal kami persilahkan. Ya, gimana sudah? Oke, bisa mundur sedikit Pak, mundur sedikit biar kelihatan. Untuk iya, baik. Oke. Kelihatan ya, Bu Maya? Ya, kelihatan. Iya, kelihatan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah Ibu Fitri beserta dengan Ibu sudah menerima kami sekolah SMP untuk melakukan kegiatan pembelajaran pelajaran. Saya mewakili sekolah berdoa semoga usahanya Ibu Fitri lebih meningkat. Amin, amin. Ya, amin. Dan sebagai motivasi kerjasama kami dengan pihak pesawat dengan ada teman-teman dari kami. Mohon maaf dari Pak Mahmudin tidak sempat hadir karena ada kegiatan yang bersamaan waktunya. Mohon diterima Bu Fitri. Saya terima ya Pak ya. Baik. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2,
Sukses selalu. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Kamal, sukses selalu. Fitri, terima kasih banyak. Terakhir, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya untuk bisa mengaktifkan kamera Zoom-nya. Kita akan mengambil dokumentasi. Ada berapa lembar Bu tulis? Ada 8 lembar. Oke. Untuk lembar pertama silakan senyum. Kita hitung. 1, 2, 3. Oke, tahan ya Bu ya. Ada 8 lembar nih, ada 8 halaman. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman kelima. 1, 2, 3. Halaman keenam. 1, 2, 3. Halaman ketujuh. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Fitri. Semoga kami doakan semoga usahanya lancar dan bisa berkembang. Terima kasih banyak. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu-ibu dari PT ESA yang luar biasa supportnya pada acara kita kali ini dan acara yang datang nanti insya Allah kita tunggu support berikutnya Ibu Vina ya. Oke. Saya on the way roti sawal ya, jadi di jalan ini. Ya, terima kasih banyak Bu Lina dan tim yang selalu mensupport. Terima kasih. Baik, terakhir terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada Ibu Fitri selaku narasumber dan terima kasih juga kepada anak-anak yang telah setia bergabung menyimak acara kita dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu Lina. Terima kasih Bu.